Hutang saya kurang lebih hampir 7 miliar yang belum terselesaikan. Yang saya rasakan berhutang itu tidak nyaman, merasa tertindas, dan kami merasa hina. Tertindasnya. Tertindasnya itu, di samping kepala kita pusing setiap hari, dikejar-kejar hutang, dan yang lebih paling dirasakan itu, ya tidak merasa nyaman hatinya. Dari waktu ke waktu, itu kami seperti merasa dikejar-kejar sesuatu yang memang tidak dalam nalar kami. Kenapa saya tidak bisa membayar hutang? Kenapa saya tidak bisa membayar angsuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis. Saya Abdul Aziz. Saya dari Cibitung, Bekasi. Bekasi, Cibitung. Saya sebelumnya usahanya catering. Setelah berjalannya waktu, usaha kami terpuruk. Kami mengubah usaha kami itu menjadi rumah kos, wedding, dan persewaan. Hutang saya kurang lebih hampir 7 miliar yang belum terselesaikan. Itu terdiri dari bank konvensional, lalu bank bank syariah, dan salah satunya ada rentenirnya juga. Yang saya rasakan berhutang itu tidak nyaman, merasa tertindas, dan kami merasa hina. Tertindasnya itu, di samping kepala kita pusing setiap hari, dikejar-kejar hutang, dan yang lebih paling dirasakan itu, ya tidak merasa nyaman hatinya. Dari waktu ke waktu, itu kami seperti merasa dikejar-kejar sesuatu yang memang tidak dalam nalar kami. Memang punya utang nggak enak pikiran ya, nggak enak tidur, kerja kurang fokus, mau ekspansi perusahaan, terbayang-bayang hutang yang belum kelar. Mungkin saya bisa seperti ini, bisa sampai terjerumus seperti ini. Awal mula saya usaha dunia catering. Catering saya itu catering industri. Berawal dari catering industri yang saya kelola. Berjalannya waktu, saya pertama mendapatkan modal itu 25 juta. Setelah saya ekspansi, menambah sayap untuk usaha, saya mendapatkan lagi infus dari bank. Itu sebesar 500 juta. Nah, saat itu berkembangnya waktu, order saya itu menjadi perharinya itu 21.000 porsi selama 3 shift. Nah, dengan saya ditambah lagi nikmat rezeki oleh Allah menjadi sekian banyak, saya di top up lagi sama bank menjadi di atas 1,5 miliar. Ditambah lagi dengan jaminan yang lain, karena harus mendobrak omset ini, modal ini, saya dapat pinjaman lagi dari bank yang lain. Itu 2 miliar. Awal mulanya seperti itu. Berjalannya waktu, datanglah musibah. Musibah dari usaha itu sendiri, yaitu salah satu karyawan kami itu membeli minyak tanah, karena waktu itu proses pengalihan antara minyak tanah ke gas. Ya, waktu itu peraturan RI 1 2008 yang mengakibatkan dalam hal ini mungkin atau bagaimana sehingga pembelian minyak tanah ini yang jauh dari lokasi kami itu di Bandung, akhirnya ditangkap polisi. Dengan ditangkapnya polisi, mereka menuduh saya sebagai penimbun. Nah, akhirnya saya membuktikan bahwa saya itu bukan penimbun, tapi memang dipakai untuk usaha, yaitu masak catering untuk industri. Nah, berjalannya waktu, BAP itu dirubah menjadi
tidak ada surat jalan untuk pembelian barang tersebut. Jadi membeli minyak tanah sebanyak 5.000 liter tanpa Itu. dilengkapi dokumen. Ya. Itu yang diambil pasal mereka untuk Untuk menjerumuskan saya. Nah, karena akhirnya dengan proses itu, jadi Bapak di penjara. Bapak di penjara itu tidak sendiri, karena di situ meliputi karyawan saya yang membeli. Ya, meskipun dalam hal ini Bapak mungkin dengan saya itu tidak merasa salah karena tidak ada konfirmasi dari karyawan saya yang membeli, tetap aja mereka dijadikan satu pasal. Jadi penjual, pembeli, Pembeli, supir, bapak serta keneknya semuanya itu 6 orang. dijebloskan ke dalam jeruji besi. Itu 2008. Itu terjadi di 2008. Dengan adanya bapak di penjara, otomatis usaha kami kolab. Saya harus menolong bapak di penjara sehingga saya menjual aset-aset yang memang mudah untuk dijual. Selain di penjara, saya juga istilahnya kena tipu lah ya. Itulah awal mulanya saya terjerat hutang yang akhirnya tidak bisa saya kelola dengan baik, saya angsur dengan baik. Berjalannya waktu, dengan bapak ada di penjara, usaha saya jadi batuk-batuk karena saya harus istilahnya mensupport bapak supaya sampai jangan stres. Itu bagaimana saya akhirnya cooling down dari catering. Saya mengundurkan diri dari beberapa perusahaan secara baik-baik karena saya harus menjaga di kemudian hari itu kalau saya ingin kembali lagi ke catering, saya tetap bermitra dengan baik. Nah, dari kejadian ini, dampak yang terjadi, saya tidak bisa ngangsur ke bank. Dengan tidak bisa mengangsur ke bank, saya otomatis mendapat surat panggilan prestasi kolek 1, kol 2, kol 3, sampai kol 5, sampai akhirnya turun lelang. Dilelanglah jaminan saya 1. Saya menghadiri lelangnya, saya menyerahkan rumahnya juga. Namun karena ada kuasa Allah di dalamnya, rumah yang membeli rumah saya itu mengembalikan lagi ke saya untuk dibeli ulang dengan bantuan bank. Jadi saya dalam hal ini ditolong tapi saya pinjam lagi ke bank. Oke. Itu musibah yang pertama. Lalu saya dibangkitkan lagi oleh Allah. Saya dengan pinjaman bank yang ada, saya kelola lagi cateringnya. Setelah dikelola lagi cateringnya, saya mendapat musibah lagi, yaitu dengan kebakaran. Gudang kebakaran, jadi separuh dari dapur itu habis dan properti-properti lainnya juga habis. Bertambah lagi, istilahnya kalau orang nafas itu semakin sesak napas saya, semakin saya tidak bisa membayar angsuran bank yang baru dipinjam tadi. Jadi saya dipinjamkan lagi sama bank, harusnya saya bisa ngangsur uang tersebut untuk usaha lagi, tapi ternyata aset yang saya pakai itu kebakaran. Nah, kebakaran itulah yang menimbulkan kenapa saya tidak bisa membayar hutang, kenapa saya tidak bisa membayar angsuran. Namun saya tidak putus asa, tidak mengeluh karena ini adalah milik Allah. Jadi saya pun berusaha untuk ikhlas menerima semua ujian saya. Namun demikian, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan hutang piutang ini. Nah, setelah kebakaran, Allah berikan jalan lagi ke saya, yaitu saya ingin punya usaha yang tidak harus berhutang. Akhirnya Allah memberikan jalan ke saya dengan membuka usaha rias pengantin, yang mana waktu anak saya masih kuliah, saya sekolahkan di Mustika Ratu. Ketika sudah kelihatan hasilnya, saya sedikit-sedikit membuka usaha tersebut. Dari keuntungan tersebut, saya belikan lagi barang-barang
yang memang bisa dipakai atau dipakai untuk orang lain. Selain dipakai untuk saya, dipakai juga untuk disewakan. Dari sinilah saya hidup. Dari penghasilan wedding itu, dari penghasilan sewa menyewa, dari penghasilan orang-orang yang ngekos di saya, itulah yang saya pakai untuk biaya sehari-hari. Sampai detik ini, saya berusaha untuk menyelesaikan hutang-hutang saya yang kecil, tapi untuk hutang yang besar-besar, saya belum ada jalan keluarnya. Sampai saat ini, rumah saya dalam status lelang semua. Itu. Jadi saya sudah diperingatkan oleh pihak bank untuk segera mengosongkan rumah tersebut, tempat usaha tersebut. Jadi rumah semua dilelang, disegel semua nih rumahnya. Ya, untuk rumah usaha ada ya. Belum proses lelang sih, baru di stiker doang. Ya. Baru tempel doang. Belum ada eksepsi Ya, lelang. pokoknya di tempat Baru yang di-stikerin doang. wedding itu, itu sudah di Stiker. stikerin. Oh, tapi belum dilelang dulu. Kenapa? Ada berapa gudang? Satu, kebetulan yang dijaminkan itu kan saya ada jaminkan ke Bank BRI, ke Bank Inti Dana. Nah, 2 yang di Bank Inti Dana ini rumahnya memang tidak saya isi, namun diisi sama anak yatim gitu. Jadi 2 rumah ini diisi sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang saya tidak pakai, tapi saya mencoba membantu kesulitan mereka gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu doa mereka juga ya, karena sekian tahun, yang satu hampir 9 tahun saya macet, yang satunya 6 tahun, itu baru terusik lagi oleh pihak bank sekarang ini. Ya mungkin karena kekuatan doa dari orang tua, doa dari anak-anak yatim, doa dari para janda-janda yang meninggalin rumah tersebut, saya baru terusik lagi sekarang ini saat saya berada duduk bersama di PBTR ini. Itu. Jadi ini ada panti asuhan dan panti jompo ya Bu ya? Enggak, bukan panti. Bukan panti Mereka asuhan. isiin Mereka rumahnya. mengisi, cuma anak yang mengisi itu anak yatim di situ. Yang satunya yaitu tadi ya orang-orang yang kurang mampu yang ngisi gitu. Cuman Numpang lah saya mereka. gitu, saya tidak menarik biaya sepeser pun tidak. Yang penting rumah itu diisi, dapat berlindunglah mereka di sana. Tidak kehujanan, tidak keanginan. Mereka juga untuk berteduh di sana. Jadi ya selama saya agunkan ya mereka ngisi di situ. Jadi saya memang tidak ngutik-ngutik ya. Yang penting mungkin ini saya bisa membantu gitu. Ini awal waktu itu dilelang itu kaget nggak Bu? Bukan kaget lagi, sangat-sangat kaget. Dan saya pernah ngalamin berhadapan lelang itu seperti apa, itu saya ngalamin gitu. Nah ini kan udah belajar ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, perasaan gimana nih lelang? Itu bagaimana sih cara menghadapi lelang? Kalau waktu itu saya lelang itu karena memang dalam kepasrahan. Dalam kepasrahan, jadi saya mau bilang apa lagi gitu, karena memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Dan itu kita serahkan langsung ke pihak lelang, ya karena ya itu saya nggak ada daya, nggak ada upaya gitu. Saat itu memang kondisi saya memang benar-benar di bawah. Sekarang nih di PBTR kan ada ilmunya. Ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Nah, monggo. Ada Seperti yang dibekali ilmu dari sini, ya kita ada pendidik orang bank Baik. dengan bijaksana, dengan adab asor, dengan sopan, dengan sabar dan sebagainya, yang mengarah untuk tidak dilelang, dengan mengarah untuk tidak dilelang dan diberi waktu supaya lelang tidak terjadi dan tidak tereksekusi, karena lelang itu nggak semudah seperti yang kita bayangkan, bahwa semuanya ada prosedurnya, ada ketentuannya, ada prosedurnya. Apakah ini lelang legal atau hanya mop aja atau hanya gertakan aja. Jadi kami nanti akan bernegosiasi dengan pihak bank untuk
bicarakan hal ini. Dapat berarti materi hari kedua dapat. Ya, dari semuanya kita dapat pencerahan lah, pencerahan insya Allah. Saya membaca di Instagram, membaca testimoninya dari yang sudah berangkat ke PBTR ini ya. Jadi saya langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Ya. Nah, setelah diikuti ternyata saya lebih tenang, lebih tidak takut, lebih merasa terisi hati saya. Dan saya merasakan seperti orang terhina, merasakan seperti tertindas, merasakan tidak punya harga diri, yaitu selama sekian lama, dan ini waktunya bukan sebentar. Karena rumah-rumah yang saat ini sudah mulai disegel, itu ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun. Nah, barulah sekarang ini pihak bank mulai intens lagi nagihnya. Jadi saat intens sekarang ini baru saya bertemu dengan PBTR. Nah, di sini saya merasakan adanya satu ketenangan, mendapatkan suatu ilmu, saya mendapatkan bimbingan yang insya Allah mungkin saya lebih kuat untuk menghadapinya gitu. Nah, setelah saya mengikuti pelajaran di PBTR ini, alhamdulillah saya merasa lebih tenang. Hutang yang sekian banyak yang menurut saya sepertinya sulit untuk diselesaikan, tapi kali ini saya merasa sedikit lebih lega. Tidak ada rasa takut lagi, tidak gelisah lagi menghadapi orang-orang bank ataupun debt collector lainnya. Saya merasa lebih tenang, lebih merasa terisi ilmunya, begitupun dari keagamaan rohaninya. Yang paling mengena justru kalau kami ini kan lebih banyak di bank konvensional ya. Jadi cara penyelesaian yang akan kami lakukan seperti apa yang sudah diajarkan oleh mentor-mentor kami, yaitu dengan cara merangkul kembali, mengajak berdamai, tapi bukan untuk ngemplang. Ya. Artinya kami tetap berusaha untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik, dengan merangkul kembali, supaya dengan cara andap asor ini kami bisa keluar dari masalah. Ya. Menurut saya dengan apa yang biaya yang saya keluarkan, dengan apa yang resiko yang akan saya hadapi, itu justru menguntungkan untuk saya. Dengan ilmu yang didapat, itu menurut saya tidak sebanding dengan hutang yang saya hadapi. Artinya di sini lebih banyak poin plusnya ketimbang minusnya. Kalau minusnya sih buat saya, menurut saya tidak ada ya, karena di sini kita menambah ilmu, diberi ilmu, dan untuk dilaksanakan seperti itu. Alhamdulillah. Malah saya pengen ngajak teman-teman saya supaya bergabung ke sini, karena teman-teman saya di luar sana pun banyak yang mempunyai masalah yang sama dengan seperti kami saya. Yang profesikan dengan kami, mereka masih menggunakan bank, masih menggunakan. Dan saya juga tadi sudah tulis di rekomendasi akan mengajak teman-teman kami untuk bergabung di sini untuk bisa keluar dari masalah dengan belajar di sini. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara, muslim semuanya yang masih menggunakan uang riba, uang bank, untuk segera mencari solusi
atau untuk segera berhenti dari menggunakan uang riba, karena riba luar biasa dampak negatifnya. Jadi mulai sekarang paksakan untuk tidak menggunakan uang riba, uang leasing, uang pinjaman, uang bank dan sebagainya. Kita berusaha supaya bebas riba. Pokoknya nggak nyesel kalau sudah bergabung di PBTR ini. Intinya kita ingin bebas dari hutang. Dan kita berusaha maju dengan yang berkah dan bisa berkontribusi. Pokoknya teman-teman semua, ayo kita gabung di sini. Kita selesaikan masalahnya di sini. Karena di samping ada guru-guru yang akan membimbing, juga ilmu yang sangat luar biasa. Kita bergabung semuanya yuk. Teman-teman semua, semoga teman-teman dapat bergabung ya dengan PBTR ini. Dimulai dengan pengikutan yang dilandasi yang paling awal itu dengan TBE, lalu ke PBTR, lalu ada lagi tingkatan-tingkatan yang lainnya yang membuat ilmu kita semakin bertambah. Nah, seperti itu, pokoknya tidak nyesel deh. Insya Allah dijamin hati kita bisa lebih tenang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.